Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di video kali ini. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Dan di video kali ini aku bakalan bahas soal kompetensi kebidanan lagi. Nah ini dia seperti biasa bakalan ada 5 soal yang kita bahas. Dan sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan juga buat kalian yang mau order ebook juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku, di situ udah aku cantumin, nomor WhatsApp-nya. Ya, jadi kalian tinggal lakukan aja atau CO aja di nomor tersebut. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya dan ini dia kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 35 tahun G2P1A0 datang ke rumah sakit diantarkan oleh dukun setelah dipimpin mengejan selama 1 jam. Perempuan tersebut mengeluh nyeri yang amat dalam di bagian perutnya. Hasil pemeriksaan bidan nadi 100 kali per menit dan kecil. Kemudian tekanan darah 90/50, TBJ 3.700 gram, kepala turun 4/5 bagian, ada lekukan di suprapubik. Ibu dalam kala 2. Apa diagnosis pada kasus di atas? Oke, di sini G2P1A0 ya teman-teman. Nah, kemudian udah dipimpin mengejar nih oleh dukun sama 1 jam. Kemudian setelah itu, ngeluh nyeri. Nah, kemudian di TTV ini udah mulai, nadinya masih bagus ya, yaitu 100 teman-teman, tapi terabanya kecil nih teman-teman, udah mulai menunjukkan tanda-tanda shock teman-teman. Kemudian tekanan darah 90/50, TBJ-nya 3.700. Kemudian kepala turun 4/5 bagian. Jadi 4/5 ya, baru turun sedikit lah, kurang lebih seperti ini. Nah, ada lekukan di suprapubik. Oke, dan ibu dalam kala 2. Kala 2 itu adalah pengeluaran bayi ya, teman-teman. Nah, di situ harusnya di kala 2 itu dimulai dari pembukaan lengkap hingga bayi lahir ya. Nah, jadi di sini diagnosis pada kasus di atas adalah A. Shock neurogenik, B. Inversi uteri, C. Prolapsus uteri, D. Solusio placenta, E. Ruptur uteri. Nah, di sini dilihat ada lekukan di suprapubik ya. Nah, diagnosis yang bisa ditegakkan oleh ibu ini, kemungkinan ibu ini mengalami ruptur uteri, teman-teman ya. Nah, karena kenapa ruptur uteri? Karena ruptur uteri itu biasanya gejalanya adalah adanya lekukan nih, atau apa namanya, ring bandel ya, di suprapubiknya ini, teman-teman ya. Dan juga udah dipimpin 1 jam, kemungkinan ini dipaksa melahirnya, teman-teman. Karena kepalanya itu masih 4/5 bagian. Jadi kalau misalnya dipaksa terus dan hisnya itu semakin kuat, dia bisa ruptur uterinya kayak gitu, teman-teman ya. Dan selain itu juga pasti ibunya mengalami shock, teman-teman. Seperti nadinya meningkat, kemudian tekanan darahnya turun ya, terjadi perdarahan juga kayak gitu. Nah, jadi untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu harus dilakukan USG, teman-teman ya. Nah, untuk lebih mengetahui. Tapi di sini diagnosisnya kan yang ditanyakan diagnosis adalah yang E, teman-teman. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang E ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Ini dia kita baca bareng-bareng soalnya. Seorang perempuan usia 30 tahun G3P2A0 hamil 38 minggu. Datang ke bidan pukul 12 malam dengan keluhan perut kencang-kencang, hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, DJJ 135, his 2 kali 10 menit lamanya 20 detik, pembukaan 2 cm, ketuban belum pecah. Kemudian pukul 10 pagi dilakukan pemeriksaan kembali dengan hasil pemeriksaan 120/80. DJJ 125, his 2 kali 10 menit. Lama 20 detik, pembukaan 2 cm. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Oke, di sini dia datang ke bidan pertama kali itu jam 12 malam, yaitu dengan hisnya 2 kali 10 menit, lamanya 20 detik. Kemudian dilakukan VT, yaitu pembukaan 2 cm. Kemudian pada 10 pagi diulangi kembali, dilakukan pemeriksaan ulang, yaitu hisnya masih sama, 2 kali 10 menit, lamanya 20 detik, dan pembukaannya juga masih sama, yaitu 2 cm. Kira-kira menurut kalian diagnosis yang tepat pada kasus ini adalah? Oke, di sini nomor 2 jawabannya adalah yang E, teman-teman. Inersia uteri. Inersia uteri itu hisnya yang tidak adekuat ya, teman-teman. Tidak efektif ya.
Nah, jadi kalau misalnya hisnya tidak kuat, maka tidak terjadi yang namanya pembukaan. Kalau tidak terjadi pembukaan, bayinya tidak lahir ya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi ini penyebab diagnosisnya adalah inersia uteri. Jawabannya adalah yang E. Dari mana tahu inersia uteri? Dari sini, teman-teman. Dari hisnya ya. Udah jarak 10 jam tapi hisnya masih sama ya. Yaitu inersia, ada inersia hipertonik, inersia hipotonik, teman-teman. Nah, ini tuh lebih ke arah hipotoniknya ya. Eh, tonus ototnya itu lemah kontraksinya. Jadi, nomor 2 jawabannya adalah yang E. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku juga boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Nyonya N, 31 tahun, P1A0, postpartum hari kedua. Dengan persalinan spontan, namun bayi meninggal karena gagal nafas. Saat ini payudara terlihat membesar dan teraba tegang. Kemerahan dan nyeri berdenyut. Nyonya N menangis bila teringat bayinya, namun mampu berkomunikasi dengan baik dan kooperatif. Di bawah ini, diagnosa yang tepat untuk Nyonya N adalah, oke, kita lihat gejalanya ya. Tanyakan ada diagnosa, kita lihat keluhan dia, yaitu payudaranya terlihat membesar, kemudian teraba tegang, kemerahan, dan nyeri berdenyut. Nah, ini tuh permasalahan utamanya itu karena bendungan ASI, teman-teman ya. Bendungan ASI karena ASINya tidak disusui bayinya ya. Kenapa? Karena kan di sini bayinya meninggal. Nah, jadi terjadilah yang namanya bendungan ASI. Nah, kalau bendungan ASI ini tidak tertangani dengan baik, bisa menyebabkan yang namanya mastitis, teman-teman. Kalau mastitis ini juga tidak tertangani dengan baik, bisa menyebabkan abses payudara. Nah, kalau bendungan ASI itu biasanya gejalanya adalah payudaranya hangat, kemudian tegang, keras kayak gitu ya, bengkak kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya tidak tertangani dengan baik bisa menjadi mastitis. Gejala mastitis itu mulai suhu tubuh meningkat ya, radang ya teman-teman. Kemudian payudaranya membengkak juga, kemudian tegang, panas, kemerahan, seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan abses, yaitu bisa keluar nanah nantinya ya, teman-teman. Nah, jadi di sini diagnosa yang tepat itu adalah yang A, teman-teman. Mastitis, oke? Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, lanjut. Ini dia soal nomor 4 ya. Kita baca bareng-bareng. Nyonya M, 23 tahun, P3A0, postpartum 4 jam yang lalu, bersalin spontan normal dengan ruptur perineum dan dijahit derajat 2 atau 3. Saat ini kolostrum lancar, bayi menyusu kuat, kontraksi uterus kuat, TFU 1 jari di bawah pusat. Kandung kemih teraba penuh, tapi belum merasakan keinginan untuk miksi. Kelanjutan masalah yang bisa muncul karena keluhan Nyonya M saat ini adalah, oke, di sini postpartum 4 jam ya. Normalnya itu TFU 2 jari di bawah pusat, teman-teman. Kemudian pada perabaan kandung kemih itu teraba penuh, tapi Nyonya M belum terasa ingin miksi. Nah, harusnya itu kita lakukan kateter ya, karena bisa mengganggu yang namanya involusi uteri. Nah, masalahnya di sini adalah kandung kemihnya terasa penuh, tapi belum merasakan keinginan untuk misi. Jadi, apa sih yang bisa apa ya, masalah potensial ya. Nah, jadi, gimana ya ngomongnya? Susah banget. Oke, jadi apa yang akan terjadi nih kalau misalnya kandung kemih dibiarkan penuh seperti itu? Bisa menyebabkan yang namanya subinvolusi uteri, teman-teman, yaitu bisa mengganggu kontraksi dan mengganggu prosesnya involusi uteri, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban nomor 4 itu adalah yang D. Jadi solusinya gimana? Ya udah harus pasang kateter kayak gitu ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, lanjut ini dia soal nomor 2. Kok soal nomor 2? Soal yang terakhir, teman-teman, maaf. Nomornya ini salah ya, tapi sebenarnya nomor 5. Oke, kita baca bareng-bareng. Seorang ibu baru saja melahirkan anaknya yang kedua 1 jam yang lalu di BPM. Bayi lahir spontan berat 3.700 gram, jenis kelamin perempuan sehat, hasil pemeriksaan bidan, plasenta lahir lengkap, ruptur perineum derajat 2, sudah dijahit perdarahan 200 cc, kontraksi baik, saat ini ibu masih menyusui bayinya.
Berapa menit lagi pemeriksaan kontraksi pada perempuan tersebut? Oke, kalau misalnya kita membayangkan partograf, itu kan ada pengisian di kala 4-nya, teman-teman itu ya. Ada yang 15 menit pertama, 15 menit kedua, sampai 15 menit keempat. Kemudian ada lagi 30 menit pertama dan 30 menit kedua ya. Jadi totally untuk pemantauan kala 4 ada 2 jam. Kayak gitu. Nah, 1 jam pertama udah terlewati. Nah, berapa menit lagi nih untuk melakukan pemeriksaan kontraksi, yaitu 30 menit sesuai dengan tabel di kala 4, teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan 30 menit pertama, teman-teman. Kemudian nanti diulang lagi pemeriksaan pada 30 menit yang kedua. Nah, jadi kalau misalnya kalian bingung, tinggal lihat aja partograf, teman-teman. Itu ya, jadi yang terakhir jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, segitu aja dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian tahun ini. Semoga sukses terus ya, semangat terus. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, segitu aja dulu. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.